Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Putri Tri Utami dengan NIM D200100004, Prodi Teknologi Pendidikan semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi PowerPoint saya yang berjudul Degradasi Lingkungan Wilayah Pesisir dan Pantai. Mari kita simak. Adapun tujuan penulisan PowerPoint saya adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian degradasi. Yang kedua, penyebab terjadinya degradasi di wilayah pesisir dan pantai. Yang ketiga, mengetahui pencegahan terjadinya degradasi di wilayah pesisir dan pantai. Dan yang keempat adalah mengetahui kawasan atau wilayah pesisir pantai yang terlindungi dari terjadinya degradasi wilayah pesisir dan pantai. Apa itu degradasi? Degradasi adalah suatu penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas pembangunan yang dicirikan dengan tidak bergunanya komponen-komponen lingkungan secara baik. Apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya degradasi wilayah pesisir dan pantai? Yang pertama adalah pembukaan hutan mangrove yang dijadikan sebagai tambak udang dan kayunya dijadikan bahan bangunan. Terkadang masyarakat mengambil atau menebang mangrove secara berlebihan tanpa melakukan penanaman kembali yang menjadi dampak terjadinya abrasi pantai. Yang kedua adalah penggunaan plastik, kaleng, bahan pestisida, dan bahan bakar sebagai aktivitas manusia. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pantai membuang sampah limbah rumah tangga ke laut yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, sehingga hewan maupun biota laut lainnya ekosistemnya terganggu dan merasa tidak nyaman, sehingga mereka mencari tempat atau yang lebih bagus. Itu sebenarnya akan menyulitkan masyarakat setempat juga jika hewan atau ikan dan biota lautnya merasa tidak nyaman dan pindah, maka hasil tangkapan mereka akan berkurang juga dan mengakibatkan mereka menangkap ikan atau mencari ikan ke tempat yang lebih jauh. Yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Masyarakat wilayah pesisir dan pantai terkadang yang melakukan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan adalah masyarakat atau nelayan yang menggunakan pukat harimau atau bom. Itu sebenarnya adalah ilegal, tetapi terkadang nelayan ada saja yang menggunakan karena ingin mendapatkan ikan yang banyak, tanpa mereka sadari bahwa dengan menggunakan bom ikan
atau pukat harimau akan mengakibatkan spesies ikan itu punah, karena ada spesies ikan yang belum termasuk standar yang bisa diambil, tapi mereka mengambilnya juga. Jadi untuk generasi spesies ikan itu lama-kelamaan akan punah, dan dampaknya itu ke masyarakat juga, yang seharusnya mereka masih bisa menghasilkan spesies ikan itu, tetapi generasi mereka sudah tidak bisa menikmatinya lagi karena sudah punah akibat dari keserakahan mereka. Dampak yang terjadi akibat degradasi wilayah pesisir dan pantai yang pertama adalah hilang atau terkikisnya pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Ini diakibatkan oleh batu karang yang diambil dan hutan mangrove yang ditebang atau diambil kayunya, sehingga tidak ada yang menahan air laut. Lama-kelamaan akan terjadi pengikisan. Dampak yang ketiga adalah terjadinya abrasi, intrusi, dan banjir. Selanjutnya adalah punahnya habitat mangrove dan keanekaragaman hayati, flora dan fauna, baik di perairan maupun di daratan. Dengan punahnya kawasan hutan mangrove akan berdampak juga bagi keanekaragaman flora dan fauna di perairan maupun di daratan, karena hutan mangrove selain berfungsi sebagai penahan air laut atau abrasi, hutan mangrove juga biasa dijadikan tempat tinggal atau perkembangbiakan biota laut, sehingga jika habitat hutan mangrove punah, itu bukan hanya berdampak terkikisnya pulau, tetapi juga itu berdampak bagi keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang berada di sekitarnya. Yang selanjutnya, pencegahan degradasi ekosistem pantai. Seperti pada gambar kita bisa lihat bahwa ini adalah cara-cara untuk mencegah terjadinya degradasi ekosistem pantai. Yang pertama, kita melakukan penanaman mangrove, terus menjaga kelestariannya, habitatnya dijaga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat wilayah pesisir dan pantai, bagaimana menjaga lingkungan pesisir dan pantai dengan baik, hal-hal apa saja yang harus dilakukan, serta memberikan sosialisasi bagaimana mengolah sumber daya alam wilayah pesisir dan pantai agar kehidupan masyarakat pesisir dan pantai itu bisa lebih baik. Contohnya seperti pada gambar mengolah rumput laut, pembudidayaan rumput laut.
Yang selanjutnya adalah Kepulauan Togean. Kenapa saya membahas Kepulauan Togean? Karena Kepulauan Togean adalah salah satu wilayah pesisir yang masih terlindungi dari terjadinya degradasi. Kita bisa lihat pada gambar kondisi ekologi Kepulauan Togean. Ini sangat indah ya, kebersihannya masih terjaga dan terumbu karangnya pun sangat indah. Taman bawah lautnya sangat menarik perhatian kita untuk mengunjungi wilayah tersebut. Selanjutnya adalah potensi perikanan Kepulauan Togean. Adapun potensi perikanan di wilayah Togean antara lain kita bisa lihat pada gambar adalah ikan Napoleon yang berukuran besar adalah salah satu hewan endemik dari Kepulauan Togean. Yang kedua ada taripang laut, ada ikan karapu, ikan palagis, dan masih banyak jenis ikan lainnya di sana yang masih terjaga spesiesnya. Dan yang terakhir adalah destinasi para wisatawan Kepulauan Togean. Di sana kita bisa melakukan kunjungan pariwisata serta melakukan snorkeling atau menyelam, karena di sana taman bawah lautnya sangat indah dan masih terjaga dengan baik. Banyak juga biota-biota laut yang bisa kita nikmati, kita lihat. Sangat cocok untuk melakukan snorkeling di sana. Jadi sangat menarik perhatian kita ya. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya bahas di video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.